Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Spasi Kosong. Pada malam hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu teman saya, Mas Esta Kalisa, dalam rangka Hari Santri Nasional. Sekali lagi, ini adalah channel Spasi Kosong. Tidak ada spasi tanpa kosong, meskipun setiap kosong belum tentu spasi. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, tanggal 22 Oktober ini, atau setiap tanggal 22 Oktober itu dirayakan sebagai Hari Santri Nasional. Santri ini banyak macamnya, meskipun kalau di pondok pesantren, santri ini kehidupannya hanya dua, jadwal sama hafalan. Meskipun demikian, alumni pondok pesantren itu mempunyai aktivitas berbeda-beda. Jadi kiai tentu, karena dia memang di pesantren diajari tentang keagamaan, fikih, tasawuf, nahwu, dan sebagainya. Menjadi politisi bisa juga, karena setiap orang mempunyai bakat, dan bakat itu tidak bisa mati. Itu sebabnya orang yang keluar dari pesantren pun juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, saya punya teman satu yang sebenarnya saya ketemu beliau ini baru sekali kali ya. Baru sekali, dan itu juga karena saya pesan seserahan pada saat itu ya, saat saya masih belum nikah itu. Jadi saya pesan seserahan ke beliau, dan waktu ngambil saya ketemu beliau. Dan alhamdulillah hasilnya nggak mengecewakan. Karena tidak ditolak sama calon istri dan calon mertua, dan tidak ada revisi. Dan itu menjadi titik poin bahwasanya santri juga bisa berkreasi di dunia seni. Nah, untuk itu saya sapa beliau langsung. Selamat malam Mas Esta, gimana kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah. Lumayan karena event. Kayaknya masih ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. 3 hari malam kurang istirahat. Oh. Jadi pulang dari Bandar Lampung kapan, Mas? Jadi malam nyampe rumah sekitar jam 11-an. Jadi biasa. dulu katanya Mas Esta itu pernah mondok. Gimana, Mas? Iya, dulu pernah mondok itu waktu pertama ya, saya ceritain dari awal ya. Iya. Dulu aku itu dimasukin pondok SD kelas 4 di tempatnya di Sleman, pondoknya Mbah Yai Ehya Lodoyong. Itu kebetulan nangis karena masih kecil juga nangis. Itu sama kakak saya dan mbak saya. Akhirnya saya pulang, diajak pulang nggak jadi mondok. Terus mau mondok lulus SD nggak boleh, belum boleh. Lulus SMP juga belum boleh sama orang tua. Akhirnya lulus STM baru masuk pesantren di ujung Magelang, yaitu di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Magelang dan Sleman. Itu di tempat Mbah Yai Nur Salim, pondoknya Darussalam, tempatnya di Kerajaan Mesir, Salam Magelang. Jadi kalau ada kata-kata mungkin ada yang lihat di FB saya ada pondoknya di Mesir, itu sebenarnya bukan Mesir Afrika, tapi Mesir Magelang, namanya kebetulan Kerajaan Mesir, gitu loh Mas. Berapa tahun, Mas? Kalau berapa tahun itu agak lupa ya. Saya lulus STM itu 97, waktu sebelum moneter. Jadi waktu di pondok itu pas rame-ramenya itu masalah ninja itu. Pencak silat saya. Jadi suasananya
lain, terus tegang. Tapi setelah sekarang itu menjadi suatu cerita yang menarik lah. Kita ikut dalam proses sejarah Indonesia lah, kita dapat mengikuti terus merasakan waktu itu masalah-masalah ninja itu sampai tahun 2004. Nggak lama saya mondok sebenarnya juga, makanya ya nggak jadi kiai. Nggak berani. 2004 lanjut ya. 2004 pulang pamit boyong, sudah dari beberapa tahun sebelum itu udah minta izin pulang, tapi sama Pak Yainya kebetulan nggak boleh. Akhirnya 2004 boleh, tapi 2005 saya ke Jogja kembali untuk mencari mencari pengalaman di luar pesantren. Mas Esta yang katanya pas 4 SD itu tadi mondok, gimana ceritanya Mas? Kok tahu keinginan, kan tadi Mas Esta sempat ngomong kalau SD kelas 4 masih sempat mondok, terus kemudian nangis. Nah, tapi di satu sisi lulus SD, lulus SMP kan sempat mondok cuman sama orang tua nggak boleh. Nah, kelas 4 itu ke pondok ngapain? Atau siapa yang nyuruh mondok itu? Itu orang tua, kebetulan kan waktu itu kan bareng sama kakak, kebetulan kakaknya sekarang itu ngaji di suatu perusahaan Lampung Tengah, biar bareng-bareng 3 anak itu jadi satu pondok. Kebetulan pondok itu juga dulu pondoknya ibu saya, ayah Karir almarhum sekarang, dan itu aslinya ya tetap niatnya tetap mondok. Waktu itu udah minta surat pindah dari SD sini, SD awal. Tapi karena waktu itu masih kecil, nggak paham, masih seneng-senengnya main. Saya juga posisinya di pasar. Itu waktu itu kebetulan waktu di pasar itu ada mainan ular tangga. Saya minta untuk dibeliin ular tangga karena masih kecil ya, dibeliin sama ibu. Ibu dibeliin, dibawa ke pesantren, ke pondok. Habis sisa saya main. Kebetulan mainnya juga karena anak kecil, jadi mainnya juga sebenarnya sama anak remaja, santri remaja. Kebetulan itu juga dari Lampung. Main ular tangga, terus ada pengurus datang, lihat ada mainan ular tangga, dimarahin, terus nangis. Itu akhirnya satu malam satu hari nangis, jadinya bunyainya juga bingung. Waktu itu bunyainya Bu Fatim, sekarang masih Bu Fatim, itu pondok Quran, khusus ke pondok Quran, nggak ngaji masalah kitab kuning. Itu akhirnya pulang, nggak jadi. Beberapa hari atau beberapa minggu Mas? Nggak nyampe 1 minggu. Surat pindahnya nggak jadi dong? Nggak jadi. Tapi alhamdulillah waktu orang tua belum nyampe pulang ke Lampung. Jadi waktu malam diantarin ke tempat nenek. Kebetulan orang tua juga masih pesen tiket waktu itu kan, belum moneter kan, nggak mau ke Jogja Lampung kan nggak seenak sekarang, pesen tiket. Akhirnya ya pulang, ya itu. Terus yang lulus SMK itu di pondok itu lagi atau yang di ini Mas ya, di Magelang, perbatasan Magelang itu Mas ya? Iya, nggak jauh sih sebenarnya dari pondok awal ke pondok kedua itu, sebenarnya nggak jauh, sekitar 3 kiloan lah, 5 kiloan lah, 5 kiloan mungkin nggak, cuma kan lain kabupaten, lain provinsi juga ya. Ya, waktu itu pondok sebenarnya niatnya itu, ceritanya itu memang lulus STM itu pinginnya nggak di rumah di Jawa, terutama
cita-citanya seperti itu. Kan ada opsi, yang satu kuliah, opsi kedua pesantren. Kalau nggak masuk pesantren, berarti nggak boleh sama orang tua, jadi masuk pesantren dulu. Oh. Jadi Terus inilah di ya. sana juga kalau hari makan libur, di sana kan tempat keramaian juga masuk kota lah. Jadi waktu itu setiap Kamis malam Jumat sering keluar siapa tujuannya cuma ingin cari pengalaman di luar pesantren. Jadi waktu itu kalau mau keluar harus punya satu kenalan di jalan. Entah siapa man, harus punya satu kenalan jadi kawan di luar pesantren. Tapi kebetulan waktu itu juga enggak, saya termasuk santri aktif dalam hal mengikuti peraturan pondok. Taat lah ya. Jadi ya alhamdulillah ya kerasan walaupun nggak pinter-pinter banget. Nggak pinter-pinter banget dalam hal apa itu hafalan apa, kalau menerima ilmu kayak nahwu, sorof itu ya lumayan lah, tapi kalau masalah hafalan kayaknya kalah sama temennya. Jadi kalau tahun 2007 1997 Mas ya? 97 sampai 2004 itu kan 6 tahun, 7 tahun Mas. 7 tahun Mas ya? Adalah 7 tahun. 6 tahun lah, sekitar 6 tahun. Ya sama temennya jadi 8 juga nggak apa-apa. Masalahnya nggak pinter, kalau pinter mau 10 tahun, 11 tahun, sumbut. Iya, iya. Kalau nggak pinter berarti kan nggak sumbut. Berarti 2004 itu pulang ke Lampung? Atau masih mengembara lagi? Pulang ke Jogja lagi, habis nikahan kakak ke Jogja lagi, tapi dari istilahnya tujuannya itu pengen, sebenarnya kalau Gusti Allah itu memberi pilihan, saya ingin hidup di Jogja. Oh, kayaknya cocok hidup di Jogja. Terus? Tapi kan takdir tidak tahu. Berapa tahun Mas? Akhirnya 1 tahun saya pulang. 1 tahun saya istilahnya apa ya, cara kasarnya nyerah lah. Kayaknya aku nggak cocok, nggak ditakdir di Jogja, akhirnya pulang. Itu kebetulan kan ada temen, ceritanya ada temen itu ngomong, iki enak sanggar seni, kamu serora. Karena tujuan pertama saya mau cari pengalaman, pengetahuan di dunia seni. Ternyata mantep ke Jogja ke teman-teman, tapi dinilai keresahannya Allah, sanggar seninya sudah bubar. Itu di Sleman juga, di Cebongan. Akhirnya iri, ikut orang, terus sebelum pulang juga mampir ke pondok, kayaknya kalau nggak salah itu puasa tahun 2005. Puasa 2005 itu ngaji pasan, ngaji puasa di pondok, itu baru pulang. Nggak salah. Terus untuk seni itu sebenarnya dari kecil udah seneng lagi. Terus waktu di pesantren, sekitar di pesantren itu dapat 1 tahun atau 2 tahun lupa, itu pengen masuk ke ISI itu Institut Seni Indonesia. Udah ambil formulir, terus tekan pulangnya tetap di pesantren. Akhirnya saya curhat ke teman,
mau pesantren apa mau kuliah. Karena curhatnya sama santri, akhirnya arahkan ke pesantren. Untung curhatnya sama santri. Coba kalau curhatnya sama santri, jelas suruh kuliah diisi. Saya nggak jadi kuliah, tapi nggak jadi kuliah, saya tetap itu kan tadi saya bilang tiap Jumat keluar. Nah itu kan waktu itu di Bali itu kan banyak anak-anak isi menggambar. Saya perhatikan, saya minta sedikit-sedikit pengetahuan lah, gambar itu kayak mana. Akhirnya ya itu kebetulan di pesantren juga ditunjuk sebagai dekorasi. Kadang-kadang ya tiap pengajian aduh sana gitu. Iya. Itu. Nah, setelah itu Mas Esta kan balik ke Lampung tuh. 2006 Mas pulang ke Lampung atau gimana? 2005 pulang ke Lampung. Ya. Enggak, Mas Esta itu sebenarnya tinggalnya di mana sih? Saya di Lampung Tengah, kecamatannya seperti Mataram. Saya ini nggak tahu nama Mas Esta sebenarnya itu siapa. Nama saya sebenarnya Esta Sobirin. Terus ada Esta Kalisa, itu sebenarnya nama sebelum ada Facebook loh. Sebelum Facebook. Gitu. Ya, waktu itu kan saya udah bikin di sini juga bikin usaha airbrush. Airbrush ya, sama itu belum mengenal Facebook. Terus kok namanya Esta Kalisa itu artinya apa? Pernah ya saya cerita ini. Waktu itu di Jogja kenalan namanya Esta, kan waktu itu kan pengen punya kenalan di luar pesantren tuh. Kok ini Esta orang Kristen ya? Oh enggak, dikira orang Kristen kok namanya Esta Kalisa. Kalisa itu kan di Jogja itu ada studio radio Isa Kalisa itu kan. Isa Kalisa ternyata artinya karena mungkin studio radio itu basicnya Kristen, Isa itu Isa, Kalisa itu artinya yang dicintai. Saya ambil untuk usaha itu, akhirnya ya buat nama Facebook kadung istilahnya. Terus itu Mas kalau sekarang kan kayaknya Mas Esta kan aktif di gambar karikatur, terus 3 dimensi juga kayaknya beberapa kali. Saya kebetulan yang menikmati gambar-gambar beliau di Facebook lah, meskipun ya kurang begitu bisa memahami, tapi hasilnya baik. Sejak kapan Mas mulai aktif gambar itu? Kalau aktif gambar itu memang dari kecil sih. Kalau aktif gambar memang dari kecil. Kalau kebetulan juga ada FB, jadi ya pertama iseng-iseng, terus kan masuk ke organisasi bonsai BPBI itu waktu itu bikin acara kontes bonsai regional di Bandar Jaya, meminta dana dari Pak Bupati Mustafa. Terus tak pikir-pikir, mumpung stok promo, saya usul sama teman-teman buat cindera mata, dia naruh dari karikatur. Akhirnya ACC sama ketua BPBI. Terus kebetulan itu Pak Mustafa juga sama pemuda juga responnya bagus. Dari akhirnya soan ke Pak Mustafa, menyerahkan karikatur, setelah itu saya upload
Di FB ternyata responnya lumayan sampai saat itulah masang tarif. Konsumennya kayaknya banyak banget dari luar daerah juga. Ya lumayan lah karena ya dari FB sih. Yang namanya FB kan seluruh dunia itu bisa. Dunia nyata dan dunia tidak nyata lah ya. Ya alhamdulillah lah, deh. Terus di organisasi juga kebetulan ya organisasi seni lumayan disyukuri ya. Konsumen paling jauh dari mana, Mas? Kalau konsumen paling jauh itu dari Jember. Kalau ke Sumatera itu Jambi. Jambi juga. Jauh sekali ya. Kalau yang dari luar negeri belum ada, Mas ya? Ada, tapi kan orang Indonesia. Kalau dibilang luar negeri kayaknya empat. Nah, cuma orangnya ada di luar negeri. Niatnya mau gitu, saya ke luar negeri dulu baru pesen. Oh iya. Berarti sekarang hampir tiap hari ada ini request permintaan untuk kalau tiap hari juga enggak lah, yang namanya gambar itu kan konsumennya enggak. Kita jualan jasa itu kan enggak seperti jualan rokok. Kalau jualan rokok tiap hari ada. Kalau jualan jasa, apalagi jasa atur kan enggak seperti itu. Paling enggak sebulan 4 kali 2 kali udah alhamdulillah ada istilahnya ada kepuasan tersendiri lah. Karya kita dihargai orang, diapresiasi orang. Oh iya Mas, sebelum masuk soal gambar kan Mas Esta sempat aktif gitu di bonsai. Itu gimana ceritanya Mas? Kayaknya juga beberapa kali aku melihat nyampe Lampung Barat gitu-gitu. Kalau di bonsai memang dari awal kan memang suka seni sih tanaman. Terus kebetulan teman-teman Lampung Tengah itu ada beberapa sering ngumpul akhirnya bikin organisasi resmi PBBI, Persatuan Pencinta Bonsai Indonesia. Akhirnya ikut juga termasuk aktif dari beberapa kecamatan. Saya yang memprakarsai dari Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, sebelumnya. Jadi itu kebetulan saya yang ngajak masuk ke salah satu organisasi bonsai. Terus bikin event untuk Lampung Tengah. Udah 4 kali event resmi organisasi. Dari Mataram 2 kali, Bandar Jaya 1 kali. Kemarin itu Punggur itu acaranya juga saya bikin lain. Di situ ada kemanusiaannya juga ada. Terus seni selain bonsai juga ada. Seni selain bonsai itu lomba khusus untuk anak-anak. Terus ada berdarah kerjasama sama itu kebetulan juga dari ide-ide saya. Karena gini, saya lihat di PBBI itu kan orang banyak, orang kreatif walaupun sekedar di tanaman. Organisasinya termasuk lumayan karena di Jawa itu setiap kabupaten itu ada namanya PBB. Tapi mereka tidak menyentuh ke kemanusiaan, tidak menyentuh ke anak-anak. Nah, saya pikir gimana kalau PBBI Lampung Tengah itu menyentuh beberapa sisi aspek masyarakat, karena teman-teman PBBI juga ambil bahan bonsainya juga ke masyarakat. Kalau kebetulan waktu itu acaranya tajuknya itu saya kasih nama The Power of Bonsai itu 2018. Itu
dari kalangan anak-anak saya kasih acara lomba anak-anak, lomba melukis. Terus dari pemuda itu saya kasih donor darah. Terus khusus orang-orang bonsai juga ada pameran lokalan. Jadi 3 hari acara itu kayaknya semua aspek itu tersentuh gitu loh. Karena selama ini saya lihat teman-teman bonsai itu cuma dongkel, terus bikin bonsai, bentuk bonsai, ngopi, kumpul sana, kumpul sini. Kayaknya kalau kita bikin peduli kemanusiaan kayaknya bagus. Saya juga waktu itu juga ngajak teman-teman waktu puasa itu bagi takjil itu kayaknya ya responnya dari masyarakat, responnya dari teman-teman juga alhamdulillah baiklah. Terus sekarang ini kayak ada company juga. Itu Mas Esa juga gengnya. Ya, karena idenya juga dari saya sih. Saya ngajak, tapi basicnya mungkin lain sama bonsai. Walaupun sama-sama di seni. Kalau company itu tujuannya sebenarnya ada sih tujuan pribadi. Kalau tujuan pribadi kan jelas untuk mengangkat nama itu jelas lah, nggak munafik. Yeah. Terus tujuan yang umum itu kita ngajak teman-teman seni dan yang berkreativitas itu bareng-bareng memasarkan hasil karya. Karena selama ini di Lampung Tengah kan untuk dunia seni kan termasuk pemasarannya paling susah. Entah itu seni atau kreativitas. Jadi di situ seni apa aja, kreativitas apa aja, ayo bareng-bareng ngangkat komunitas sama komunitas company. Nanti kalau ada event lukis saling dukung, ada event selain lukis juga saling dukung. Itu ada musik, pahat, ukir, terus YouTuber juga ada, orang-orang sinias juga ada, sinias ya bikin film-film pendek juga ada, kuda lumping juga ada, betulan sablon juga ada, macam-macam lah kan yang ingin masuk ya ayo bareng-bareng masuk, kita bikin wadah, misalkan wadah, insya Allah nanti pemasarannya lebih mudah. Karena kalau kita nggak bikin wadah untuk birokrasi kan agak susah, apalagi orang-orang kreativitas itu rata-rata menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas kan ngaruh gawe pabrik. Terus itu ini Mas, level organisasinya itu apa? Saya nggak tahu company itu apa sih kepanjangannya atau gimana gitu. Kalau company itu komunitas pencinta seni kreatif. Itu kalau levelnya untuk sementara 2 kecamatan sih. 3 kecamatan lah, Terbanggi, Sudi Mataram, Bandar Mataram. Tuh, tapi ya insya Allah nanti kalau ada event aja ya tujuannya tetap Lampung Tengah. Udah berapa event Mas kegiatan itu company ya? Ya, kalau kegiatan event yang baru-baru ini ikut lomba mural di Bandar Lampung seprovinsi. Kebetulan Lampung Tengah company ngikutin 2-3 tim. Bisa dikatakan perwakilan Lampung Tengah lah. Di situ Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan. Tapi yang dapat 1. Kebetulan saya nggak dapat. Minimal dapat harapan lah Mas. Nggak ada harapan. Anggotanya udah berapa Mas di company? Anggotanya ada sekitar 20 lah. Ada 20. Cuma ada cerita sedikit ya. Itu kan di company, entah itu di company, entah itu di PBBI, itu kan rata-rata kan
teman-teman situ seni rata-rata kan istilahnya nggak open karo agama. Oh gitu. Ya mungkin di sisi lain saya ke situ nggak open agama. Terus orang-orang kayak gitu, teman-teman seperti itu kalau kita dakwah secara langsung mungkin mudah tersinggung. Tapi ketika kita bareng-bareng dalatuin bareng-bareng rame rono rene, kalau walaupun mungkin dia itu sehari-harinya nggak pernah melakukan amit omong, nggak melakukan sholat 5 waktu, ketika sama saya itu juga ikut sholat gitu loh. Ya mungkin efeknya nggak begitu besar sih, mungkin dia sholat nggak karo aku, tapi kan setidaknya saya sudah mengajak dia ke hal yang baik lah. Sholat atau ping pisan seumur hidup ya insya Allah kena usaha mati lah minimal. Beberapa waktu itu kan ada event kita ikut, kita ngajak teman-teman sholat. Dia bilang, wah aku alhamdulillah. Bilang apa? Enak. Apa ki? Dewi lunga ki enek hikmah. Hikmah apa? Aku kuwi suwe ora sholat. Baru iki aku sholat. Aku matur nuwun banget. Tapi ya nggak terlalu saya respon, biarkan dia yang menilai gitu. Kalau terus tak respon terus tak ini juga kayaknya malah dia nggak nyaman. Iya, kita nggak perlu menilai lah ya. Yang penting dia sudah bisa menilai diri sendiri dan kita bisa memberi dampak. Gitu. Kalau Mas Esta, TPA-nya masih Mas? TPA-nya masih, di rumah masih, terus di masjid juga masih. Jadi dulu teman-teman pada saat ada kebijakan full day school, saya nggak tahu Mas Esta masih ingat apa enggak. Beliau ini inbox saya di Facebook, kemudian cerita kalau beberapa santri TPA-nya karena sudah merasa ngaji atau belajar agama di sekolah, kemudian tidak pada berangkat TPA. Gitu Mas ya dulu ceritanya kalau saya tahu. Ya waktu itu memang setelah udah school berkurang ditambah COVID ini semakin berkurang. Tapi sekarang kan masjidnya kebetulan baru dibangun, jadi masih kegiatan masjid. Fisik lah. Untuk TPA-nya mungkin belum, tapi inovasi atau gimana? Untuk habis maghrib. Gimana? Masjidnya inovasi atau bangun dari awal? Renovasi. Bukan renovasi, bongkar total. Oh. Untuk kegiatan tahunan lomba TPA itu juga masih, cuma karena COVID tahun ini juga nggak ditiadakan. Lomba antar dusun satu kampung. Kebetulan ya untuk perwakilan per dusun itu dari TPA. Terus itu ya, aktivitas ngajinya berarti sekarang setiap habis maghrib gitu? Kalau untuk di rumah itu tetap habis zuhur, habis maghrib, terus kalau di masjid itu jadwal. Kan ada beberapa teman yang ngajar, jadi dijadwalkan ya. Terus kalau pas lagi ada kegiatan keluar kota gitu, atau kayaknya kemarin sempat update lagi kopdar company gitu-gitu, ganggu jadwal ngaji juga, atau memang sudah disesuaikan atau gimana gitu? Kayaknya tetap nggak ganggu, karena udah pengganti ya izin. Oh, risiko lah ya.
Kalau mulai ngaji saya di 2007. Oh, gitu, Mas. 2007. Saya ceritanya kan ibu saya juga ngaji anak-anak. Mbak saya pulang dari pondok tahun 99 kayaknya. Diganti Mbak terus nikah 2021 diganti Mamas. Mama saya nikah 2004 terus 2007 pindah ke PT baru diganti saya. Jadi apa ya? Ganti-gantian gitu loh. Enggak, entar. Mas ST itu kalau nggak salah juga pernah jadi monte apa ya? Aku kayaknya dulu waktu awal-awal kenal itu kayaknya itu di tempat alat-alat berat PT atau gimana itu, Mas? Oh, itu nganu, Mas. Pergo pepet. Iya, di bengkel pepet. Atau apa atau alat besar? Itu di perusahaan Gula Putih Mataram, termasuk Sugar Group Company. Saya kebetulan pertama jadi operator traktor, terus pindah ke pabrik ada suatu masalah, akhirnya pindah ke workshop. Tapi 2017 saya istirahat off langsung masuk ke itu dari kenalan lewat organisasi bonsai. Berarti bisa bengkel juga ini, Mas? Tadi. Kalau bengkel enggak sih, itu kan workshopnya workshop tambal ban. Oh, tambal ban eskavator. Tapi mekanik tambal ban. Jadi kayaknya udah hampir semua profesi dinikmati semua nih sama Mas Istan ya. Saya masih kurang sebenarnya, tapi udah lewat. Kurangnya satu, belum merasakan perkuliahan. Ya sekarang bisa kuliah, Mas, kan bebas, Mas, gak dibatasi sama umur. Emang kalau sekarang tetap bisa, tapi dunia tetap lain, kehidupannya tetap lain, enggak. Kali sebelum nikah lah, beda. Waktu itu kan juga untuk mungkin untuk ukuran di luar pesantren saya sudah merasakan ya. Karena selama ini, karena kadang-kadang kebanyakan orang anak-anak pesantren itu ya jadi santri monoton santri gitu loh. Monoton santri, dia nggak mau istilahnya mungkin membatasi lah, terlalu membatasi sama teman-teman di luar santri. Kalau kebetulan kalau saya enggak, sopo wae ya tak, selama dia nyaman, terus saya nyaman juga, aku menghargai mereka, mereka menghargai aku, ya oke, kita kerjasama. Waktu itu kan saya juga sering keluyuran juga sih di Jogja. Mungkin kalau di Jogja nggak sekeras Jakarta ya, tapi kan seenggaknya bisa bikin cerita lah. Waktu itu juga 2001 ya, 2000 ke 2001. Saya kan pingin bisa ngukir, cerita ya, bisa ngukir, nanya-nanya lah, pengen bisa ngukir, tapi bukan ngukir batu. Kalau di Jawa Tengah rata-rata ngukir batu. Kalau ngukir batu mau dibawa pulangan susah, bahannya juga nggak ada, kayaknya ngukir kayu. Akhirnya ada inisiatif nyari di Jepara. Ada teman ngajak, kan posisi saya sudah masih terikat di pesantren. Aku izin dulu, kalau nggak izin nggak wani. Sak budaya aku karo Pak Yai aku harus manut. Akhirnya saya izin, kebetulan boleh, tapi dikasih pejengan lah. Kalau nanti sekiranya nggak kerasan, ya balik om rene wae cari Pak Yai. Pak Yai juga mengintiko al intikolu ngalamatul konyol.
Apa itu artinya, Mas? Mondok pindah-pindah. Jadi ini mondok pindah-pindah ini wis bakal esuk ilmumu konyol. Tapi ya itu, ya itu tetap diperbolehkan asal engko nek kerasan tetap balik nang kerjaan waktu di kerjaan Mesir Magelang. Akhirnya pamit, dapat izin, terus perantau lah, mulai ilmu di. Oh ya, pesannya satu lagi harus masuk ke pesantren. Jadi di Jepara itu tetap nyari pesantren. Kalau di Jepara kan pesantrennya kan rata-rata santrinya kerja. Bolehlah pesantren, akhirnya nemu pesantren. Tapi sama pengurusnya juga ngomong jujur-jujuran kalau kesini itu pengen iso ngukir. Tapi karena sudah terbiasa di pesantren, akhirnya masuk pesantren. Akhirnya di ACC diperbolehkan sama pengurusnya di situ, kayaknya pondoknya itu di Tahunan Jepara, Darut Tauhid Tahunan Jepara. Terus hasilnya gimana, Mas? Konyol apa enggak? Hasilnya itu minta izin 2 hari nyari kerjaan. Terus samping itu pengurus juga nyariin kerjaan. Kan di situ harus kerja. Ya nggak harus sih, rata-rata kerja. 2 hari nggak dapet. Terus pengurus juga nggak dapet. Dengan perbekalan cuma seadanya. Karena berangkat dari pesantren, kecuali berangkat dari rumah mungkin banyak bekal. Berangkat dari bekal. Akhirnya dapet kerjaan di kerajinan ukir Jepara. Waktu itu masih suhu politiknya juga masih nggak kondusif. Ekspor katanya loh, ekspor produk Jepara itu susah jadinya cari kerjaan. Dapat kerjaan karena yang nyariin pengurus 2 hari langsung kon istirahat. Kerja 2 hari, kerjanya kayak 2 hari. Kerjanya 2 hari karena tujuannya pengen iso ngukir, nanya-nanya kalau pengen iso ngukir minimal 3 tahun. Akhirnya nyerah. Waktu itu nyerah. Perbekalan juga nipis. Juga ada nipis. Dapat gaji 2 hari itu kita langsung pulang. Pamit sama Pak Pengurus pondok, mau pamit ke Kiai, justru kalau Pak Pengurusnya nggak diperkenankan. Kalau mau pulang, masalahnya nanggung. Baru udah pulang. Akhirnya pulang kembali ke pondok awal. Tetap ke pondok. Yang di Kuitaan itu. Ya. Terus kalau bagi Mas Desta nih, kan Mas Desta mondok tahun 97 itu saya baru kelas 6 SD kalau tidak salah. Kelas 6 SD. Nah, kalau dibandingkan dengan dunia santri sekarang gimana, Mas? Kalau di dunia santri sekarang itu beda sih. Sebenarnya ada sisi baiknya, juga ada sisi negatifnya sih. Nah, itu menurut penilaian saya pribadi ya. Kalau untuk lingkungan, mungkin di Jawa beda. Kalau untuk lingkungan daerah saya sendiri, Lampung Tengah, itu rata-rata pesantren itu kedepannya fokusnya ke pengajar. Sebenarnya itu bagus, tapi sisi baiknya juga ada. Jadinya link-link yang selain pengajar itu justru kosong dari santri. Jadi santri itu kalau bisa itu ya harus mengisi beberapa link pekerjaan, nggak harus jadi pengajar. Mungkin pengajar itu istilahnya ya opsi terakhir lah. Opsi terakhir. Contohnya ada yang ke montir, ada yang ke perkutangan, ada yang ke pertanian, ada yang ke seni. Nah, seni itu yang
sangat kurang, apalagi di Lampung Tengah kurang banget. Nih, rata-rata santri sekarang itu kalau di lingkungan saya itu pasti habis kuliah sibuknya cari pekerjaan untuk mengajar. Bagus sih sebenarnya, tapi untuk kedepannya untuk dunia santri kayaknya kurang. Nyatanya untuk hal montir di dinas-dinas selain pendidikan dan kebudayaan mungkin dari kalangan santri kurang. Di dinas perhutanan, PU mungkin nggak bersentuhan langsung sama sama agama, tapi kan seenggaknya kalau di situ ada santri, insya Allah membanggakanlah kita sebagai santri. Jadi kan santri loh. Ya. Ya. Kalau seumpama ada nanti suatu saat ada menteri perikanan dan kelautan dari kalangan santri kan kita bangga. Lebih lah, ada nilai lebihnya. Iya. Terus itu ada di Jombang kebetulan acaranya juga kayaknya udah selesai hari ini. Itu untuk memperingati Hari Santri. Itu ada pondok yang menyelenggarakan acara lukis bareng. Nah, aku seneng banget. Menarik lah ya bagi sampean nih, karena jiwa seninya lah. Iya, jadi cocok. Saya ada di Jombang. Kalau di Lampung ya saya itu temanya resolusi jihad. Iya. Jadinya bagus. Tapi ya itu pelukisnya rata-rata profesional. Oh gitu. Itu asli dari santri NU juga, orang yang pelukisnya rata-rata dari Banser malah. Banser yang pelukis lah ya. Atau pelukis yang Banser. Karena ya sayangnya jauh Jombang. Kalau nggak jauh ya. Kalau di Lampung Tengah kurang. Nah ini. Terus ini Mas, ke depannya gimana terkait dengan company ini? Apa rencananya, target-targetnya? Kalau ke depannya ya jelas tujuan utama masalah ekonomi sih. Kalau company itu tujuan utama ujung-ujungnya tetap masalah ekonomi. Kita bisa ngangkat kreativitas terutama masyarakat seperti Mataram, Bandar Mataram, khususnya Lampung Tengah. Terus untuk event-event kita bisa bersinergi sama pemerintah setempat, bikin event-event yang sifatnya kepemudaan, kreativitas, seperti mungkin moral. Ini juga kebetulan company itu pembinanya juga Pak Camat. Sebenarnya kurang marem lah nih Pak Camat, ikutannya Pak Bupati. Oh gitu. Iya, karena Pak Camat ini kurang marem, tapi ya wis lah Pak. Berarti ini masih ada rencana-rencana event-event yang terdekat ini, apa rencananya yang mau diadakan? Kalau kemarin ada undangan pameran lukisan di Metro. Itu kan benernya bulan kemarin tapi gagal karena COVID. Insya Allah bulan depan ada pameran lukisan Metro, Majang lukisan. Insya Allah ikutlah kalau nggak ada halangan. Ini Mas, karena udah hampir selesai ya. Menurut Mas Esta apa sih hal yang terpenting, minimal pesan dari Mas Esta sebagai orang yang sudah jadi pondok pesantren, aktif di dunia seni. Nah, pesan Mas Esta untuk santri-santri sekarang apa sih? Sebenarnya kalau santri itu kita jangan terlalu membatasi diri. Kita harus semua kalangan kita terima, kita bisa beradaptasi. Ya untuk sekitar dakwah mungkin kita nggak langsung dakwah seperti dakwah di mimbar ya,
tapi mungkin dengan kelakuan kita tetap bisa menjaga kesantrian kita. Mungkin insya Allah teman-teman yang dulunya kurang agama, kurang perhatian sama kewajibannya dia sebagai seorang muslim, insya Allah ada efeknya lah bagi mereka. Kita nggak bisa merubah 100%, total 100%, tapi seenggak-enggaknya kita bisa mengajak mereka ke dalam hal kebaikan. Minimal kita bisa mengajak dia melakukan sesuatu hal yang bisa untuk coro Jawa sangune mati. Itu dari saya untuk ini lah ya. Untuk karena saya orang NU, saya juga orang NU, mungkin juga pesan sama organisasi NU, cobalah sesekali itu sentuh dunia seni. Les buminya jalan lah. Sekedar. Karena les bumi cenderung ke hard rock, musik hard rock. Coba lepas dari musik hard rock, keluar dari zona zaman lah. Kita keluar dari zona. Dan aku yakin apresiasi masyarakat bagus. Itulah. Berarti nanti ini apa itu teman-teman company pada saat muktamar NU di Lampung kayaknya perlu tampil kayaknya. Ya, kebetulan juga sih ini dari organisasi NU masuk, ada yang anggota company itu Mas Ari kemarin juga ya kasih, kalau bisa dikasih tempat yang bagus lah, kita mau bukannya tampil sih, menyukseskan mereka ya intinya adol. Ini Mas, sebelum penutup, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Esta yang hari ini kan aktif di dunia seni. Saya pengen tahu, ini mungkin pertanyaan saya pribadi sih, apa sebenarnya maksud tagline Gludak di setiap update status sampean di Facebook itu? Oh, kalau Gludak itu sebenarnya untuk dikasih, karena apa ya, kita itu perlu marketing ya. Mungkin salah satu marketing, kita perlu suatu ciri khas. Tapi kenyataannya juga termasuk berhasil saya pakai istilah Gludak itu. Karena sering orang mungkin nggak pernah ketemu saya, mungkin juga nggak kenal saya karena kemungkinan dia menyangka nama saya bukan nama asli di Facebook itu. Biasanya manggilnya, wah kayak Mas Gludak, ketoro jenggote. Kadang-kadang orang lewat, orang Tanjung itu mampir, nggak sengaja dia nggak tahu, namanya kan Mas Gludak kayo. Itu marketingnya berhasil lah pakai Tarsidi. Itu terinspirasi dari mana Mas Gludak gitu? Atau mungkin pada saat jadi operator ban jatuh atau gimana kok tiba-tiba munculnya Gludak gitu? Oh, kalau bukan, itu dari temen sih. Dulu kan saya kan Celeguk gitu. Nah, kok enak Gludak, kayak Gludak lah. Akhirnya ya Gludak. Dulu yang mengawali temen-temen, kalau saya di Facebook itu Celeguk, dia pasti Gludak. Akhirnya justru saya ikutan, akhirnya Gludaknya ikut ke saya. Oh, berarti sempat Celeguk juga ya? Iya. Ya. Oke, makasih Mas Esta atas waktunya, ilmunya, dan kesempatannya. Saya pikir apa yang diceritakan oleh Mas Esta ini dari pengalaman hidup yang bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun, tentu bagi yang ingin belajar. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Esta ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Mas Esta dan keluarga besar juga sehat selalu, terjaga dari wabah COVID-19, dan nanti pada waktu yang pas, saya bisa silaturahim kembali kepada Mas Esta.
Makasih banyak Mas Esta, mungkin ada pesan sebelum penutup. Ya, pesannya itu santri harus keluar dari zona aman lah. Terima kasih Mas Esta. Demikian teman-teman sekalian yang saya hormati, wawancara saya, dialog saya dengan Mas Esta Kaliza yang aktif di dunia seni, alumni Pondok Pesantren. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu depan dengan acara dan waktu yang berbeda. Kami dari Spasi Kosong mengucapkan selamat malam dan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kita.